masuk seperti tahanan lain. Di dalam dia melihat ada seorang tahanan yang sedang menyiksa tahanan lain. Yuzarsif langsung berusaha menghentikan orang itu, namun para tahanan lain memperingatkannya agar tidak ikut campur, karena akan membahayakan dirinya sendiri. Namun Yuzarsif tetap berusaha menghentikan orang itu, hingga akhirnya dia dihentikan oleh Yuzarsif. Dan para tahanan lain terkejut dengan keberanian Yuzarsif itu. Penjaga yang melihatnya pun langsung masuk, dan menghentikan mereka berdua berkelahi. Kidamun pemimpin penjara langsung memarahi Yuzarsif, karena baru saja masuk dia sudah membuat keonaran di dalam penjara. Tapi untungnya tahanan yang disiksa tadi membela Yuzarsif, dan mengatakan bahwa yang membuat keonaran sebenarnya adalah Nini Verkip. Karena kejadian itu Yuzarsif dihukum cambuk, karena telah berbuat keonaran di dalam penjara. Nini Verkip mendapatkan 100 cambukan, sementara Yuzarsif 50 campuran. Setelah dihukum Nini Verkip dibawa ke penjara solitaire, karena dia selalu menyebabkan kekacauan di dalam penjara. Sementara Yuzarsif yang masih merasa kesakitan, didekati para tahanan lain yang mulai tertarik kepadanya, karena hanya dialah yang berani melawan Nini Verkip. Selama ini mereka juga menanyakan siapa sebenarnya dan kenapa dia bisa dipenjara. Yuzarsif langsung memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa dia tidak menuruti perintah majikannya Zulaiha, makanya dia dikirim ke penjara ini. Sementara itu Zulaiha merasa aneh, karena Yuzarsif pergi ke penjara bukannya merasa takut tapi dia malah merasa seperti bebas dari sebuah kurungan. Kalimama kembali menghasut Zulaiha, bahwa dia yakin sebentar lagi Yuzarsif akan merasa kehilangan nikmatnya berada di dalam istana. Kembali ke penjara, ternyata Yuzarsif mengenal sosok Nini Verkip yang sebenarnya dia adalah mantan penjaga istana Putifar yang dulu sempat ditangkap oleh Yusuf saat kecil, karena mencuri barang berharga milik Zulaiha. Nini Verkip yang mulai mengingat kejadian itu pun semakin marah kepada Yuzarsif, dan akan membalaskan dendam kepadanya. Yuzarsif juga sempat menanyakan tentang Inarus dan Apophis yang ditempatkan di penjara terpisah. Dia merasa bahwa mereka berdua tidak terlihat seperti penjahat. Lalu salah satu tahanan mengatakan bahwa mereka adalah tahanan baru dan pastinya mereka berbuat kejahatan yang sangat besar, makanya ditempatkan terpisah oleh penjaga. Mereka juga sering bertengkar sendiri entah apa alasannya, setiap hari mereka hanya saling menyalahkan satu sama lain. Dan Inarus tetap menyuruh Apophis untuk segera mengakui siapa sebenarnya dalang di balik semua ini, agar mereka bisa segera bebas. Inarus juga mengatakan kepada Apophis bahwa dia telah ditipu mentah-mentah oleh para komplotan yang menyuruhnya. Tapi Apophis tetap percaya bahwa mereka akan segera menolongnya. Sementara itu pendeta Kimuni yang mengetahui bahwa Amunhotep belum mati, mulai gelisah dan mengungkapkannya kepada Anikmahu. Dia juga khawatir karena tak ada berita tentang Apophis sama sekali, dia menghilang tanpa jejak begitu saja. Anikmahu lalu menyuruh Kimuni untuk segera mencari keberadaan Apophis dimanapun sampai ketemu. Dan jangan sampai dia membuka mulut, karena jika dia membuka mulut pasti mereka akan terkena masalah yang sangat besar. Anikmahu juga berpikir bahwa selama belum ada tindakan kepada mereka, berarti belum ada orang yang tahu. Maka dari itu dia menyuruh Kimuni agar segera mencari Apophis, dan menyuruhnya agar tetap membungkam mulutnya kepada Amunhotep. Sementara itu, Mimisabu menjenguk Yuzarsif di penjara dan mengantarkan surat dari Rudamun untuk pemimpin penjara. Rudamun mengatakan dalam surat itu, agar menghormati Yuzarsif karena dia adalah orang yang bijak dan baik hati. Mimisabu juga memberikan makanan kepada Yuzarsif yang langsung diberikan kepada seluruh penghuni penjara oleh Yuzarsif. Kemudian menyuruh semua tahanan agar membersihkan penjara yang begitu kumuh dan kotor, agar mereka bisa hidup lebih layak di dalam. Awalnya para tahanan malah menertawakan ajakan Yuzarsif, karena jika tahanan hidup bersih maka mereka akan merasa betah di dalam dan tidak ingin keluar dari sana. Dan pada akhirnya mereka pun mau membersihkan penjara itu karena kata-kata Yuzarsif membuat mereka sadar. Kejadian itu disaksikan oleh Kidamun yang mulai tertarik dengan Yuzarsif, yang bisa membuat seisi penjara menjadi nyaman. Mimisabu yang sudah sampai di istana, langsung mengatakan kepada Rudamun, bahwa Yuzarsif sangat gembira, karena penjara Zawiyah jauh lebih baik daripada penjara Zulaiha. Tak disangka Kalimama mendengar ucapan itu, dan langsung melaporkannya kepada Zulaiha. Hal itu membuat Zulaiha akan membuat penjara itu bagaikan neraka bagi Yuzarsif, sampai dia jera dan minta dibebaskan dari penjara Zawiyah. Zulaiha lalu menuliskan surat kepada Kidamun, jika dia mengirim Yuzarsif ke penjara, agar dia bisa mematuhi perintahnya, tapi jika dia tetap tidak mematuhi perintahnya, dia harus dihukum seberat-beratnya. Surat itu pun langsung disampaikan Kidamen kepada Yuzarsif, dan Yuzarsif tetap akan menolak, karena dia akan lebih suka tinggal di penjara daripada istana Zulaiha. Sementara itu pendeta Kimuni, mulai mencari keberadaan Apophis di istana Amunhotep dan juga di rumahnya. Akan tetapi keluarganya juga tidak mengetahui kabar dari Apophis sampai saat ini.
Sedangkan di penjara Apophis dan Inarus mulai berdebat, yang pada akhirnya mereka berkelahi. Perkelahian itu membuat Yuzarsif menyuruh mereka untuk segera mengakhirinya, dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Apophis langsung menceritakan bahwa mereka berdua berusaha akan membunuh Amunhotep, akan tetapi karena kecerobohan Inarus, mereka berdua gagal dan dipenjara. Inarus kembali menyuruh untuk segera mengakui dan membuka mulut, siapa sebenarnya dalang dari rencana pembunuhan. Namun hal itu tetap saja Apophis menutup mulutnya, agar keluarganya baik-baik saja. Yuzarsif langsung bisa menebak bahwa semua itu pasti perbuatan para pendeta kuil Amun. Karena mereka adalah orang-orang yang tak pernah mengenal belas kasihan. Apophis yang mulai ketakutan, pun langsung mengatakan bahwa bukan mereka dalang dari semua ini. Sementara itu para penghuni istana Putifar, mulai mengirimkan baju yang layak pakai serta beberapa makanan untuk dikirim ke penjara Zawiyah. Zulaikha yang mengetahui hal itu pun langsung memarahi Kalimama, karena menurutnya Yuzarsif dipenjara supaya ia menuruti perintahnya, bukan malah untuk bersenang-senang. Dia juga akan membuat penjara itu layaknya neraka bagi Yuzarsif. Berita Kimuni yang terus mencari keberadaan Apophis, sampai di penjara Zawiyah dengan menyamar sebagai orang biasa, dan mengaku sebagai saudara Apophis. Hal itu langsung membuat penjaga langsung melaporkannya kepada Kidamun, karena jika ada yang mencari keberadaan Apophis, dia harus segera melapor kepada Putifar. Pendeta Kimuni langsung ditangkap oleh para penjaga dan dibawa masuk secara paksa. Dan pada akhirnya para penjaga mengetahui bahwa dia adalah seorang pendeta kuil Amun, dan mempertanyakan kenapa seorang pendeta menanyakan keberadaan seorang tahanan penjara. Kimuni akan melaporkan kejadian ini kepada Anikmahu, akan tetapi Kidamun malah mengatakan bahwa Kimuni tidak akan bertemu lagi dengan Anikmahu, dan akan menjadi tamunya mulai dari sekarang. Putifar yang mengetahui berita itu, pun langsung menuju penjara untuk segera menginterogasi ulang Apophis dan Inarus. Setelah mengetahui bahwa yang mencari Apophis adalah Kimuni pendeta kuil Amun, dia mulai yakin bahwa kuil Amun lah yang berada di balik rencana pembunuhan Amunhotep. Putifar kemudian menanyakan kepada Apophis dan Inarus, kenapa pendeta Kimuni mencari mereka berdua, dan apa hubungannya dengan mereka, karena mustahil jika tiba-tiba Kimuni mencari mereka jika tanpa suatu alasan. Apophis yang tak mau mengaku dan berbicara, dicambuki oleh penjaga hingga akhirnya dia mengaku bahwa dalang dari semua ini adalah Anikmahu, yang menyuruhnya untuk meracuni Amunhotep. Apophis juga mengaku bahwa dia yang mengajak Inarus untuk bekerja sama meracuni makanan dan minuman Amunhotep. Tapi Inarus akhirnya tidak melakukan rencana itu, karena ia takut jika gagal membunuh Amunhotep, dia akan dihukum sangat berat. Putifar lalu akan berencana menemui Amunhotep, dan akan melaporkan kejadian yang sudah terbongkar itu kepadanya. Tapi sebelum dia pergi dari penjara, dia menyempatkan untuk melihat keadaan Yuzarsif yang telah membuat seisi penjara menyukainya. Putifar pun mengungkapkan bahwa ia sangat mencintai kalangan tertindas, dan menentang penguasa yang angkuh. Kemudian saat melaporkan masalah kepada Amunhotep, Amunhotep langsung berencana akan membunuh para pendeta di hadapan para warga Mesir. Namun cara itu dicekal oleh Amunhotep muda yang tak ingin adanya pertumpahan darah. Jika para pendeta akan dibunuh di hadapan para warga, maka semua warga akan menganggap Amunhotep memusuhi dewa mereka, dan akan terjadi peperangan yang tidak bisa dihindarkan. Akhirnya Putifar mengusulkan, agar Apophis mengakui di hadapan para pendeta dan Anikmahu, agar semua orang percaya jika para pendeta lah yang berniat akan membunuh Amunhotep. Usulan itu pun langsung disetujui Amunhotep, dan menyuruh agar segera mengadakan sebuah pertemuan dengan mereka.